Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar ya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam jumpa lagi dengan Diana untuk pelatihan penilaian dan laporan perkembangan anak kurikulum 2013 PAUD untuk program pembelajaran jarak jauh. Baik teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang rekapitulasi penilaian perkembangan anak. Oke, baik, sebelum mulai mari kita sama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mohon izin saya memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, aplikasi yang kita gunakan kali ini adalah Microsoft Excel. Kenapa? Ya, karena saya akan memberikan teman-teman kemudahan ya pembuatan rekap dengan Excel. Saya harapkan bisa secara otomatis ya membantu teman-teman mengenal atau merekap nilai. Ya, jadi teman-teman di sini ya yang saya buat ini nanti akan saya berikan ya filenya. Ini sudah saya susun sesuai dengan cara umum ya, sesuai dengan kurikulum 2013 PAUD. Di sini ada kolom untuk rekapan. Di sini ada lingkup perkembangan, KD dan indikator. Kemudian di sini dilengkapi dengan rekapan mingguan, bulanan, dan semester. Baik teman-teman, untuk KD-nya ya atau indikatornya, khususnya untuk indikator ya, itu silakan disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Yang digunakan sekolah masing-masing. Mau kombinasikan atau mau ditambahkan dengan kurikulum muloknya juga silahkan. Yang saya gunakan adalah yang umum ya, yang sesuai dengan K13 PAUD saja ya, kurikulum nasional. Silakan teman-teman tambahkan sendiri poin-poinnya, indikator-indikatornya ya, tinggal menambahkan kolomnya saja atau menambahkan barisnya saja. Di mana nih diletakkan, yang penting sudah terklasifikasi lingkup perkembangannya. Di sini saya sudah mulai memasukkan seni itu masuk ke kognitif ya, jadi seni tidak sendiri, tidak terpisah ya. Oke. Dan dari mana nilai-nilai ini? Nilai-nilai ini kita dapatkan setelah kita menganalisa hasil karya anak dan catatan observasi anak. Jadi teman-teman, apa yang ditulis di sini, yang dinilai di sini dan sesuaikan dengan indikatornya itu berdasarkan hasil penilaian tugas-tugas anak ya, baik itu tugas unjuk kerja atau produk hasil karya atau apa yang dilihat dalam keseharian atau catatan orang tua barangkali atau catatan guru. Oke, baik ya, kita nggak bahas tentang analisa gambar lagi atau analisa dari alat penilaian pembelajaran karena sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita mau rekap nilainya ya, dari indikator-indikator yang sudah kita buat ya, dari mulai perencanaan dan lain sebagainya. Silakan nanti dimasukkan, sesuaikan dengan indikator pencapaiannya ya, tergantung dari lingkup perkembangan apa, lalu masuk ke KD berapa dan indikatornya apa. Silahkan ya teman-teman, kalau ini dirasa kurang silahkan ditambahkan sendiri, disesuaikan dengan sekolah. Oke, nah ini di Microsoft Excel kita bisa olah data ini. Jadi memang di awal yang agak merepotkan adalah kita membuat dulu masternya dulu nih ya, kemudian kita buat gunakan rumus. Saya menggunakan rumus. Jadi apa yang kita tuliskan di sini ya, ini akan terekam di sini juga. Langsung dibentuknya bukan checklist ya, saya pakai langsung kategori nilainya BB, MB, BSH, BSB gitu ya. Jadi tidak menggunakan checklist. Sebenarnya sama aja fungsinya, cuma saya tidak menggunakan checklist.
Oke, baik. Nah, ini adalah masternya, master datanya, ledger saya sebutnya. Ya, di sini untuk rekapan harian sebenarnya di sini ada. Ini rekap mingguan ya teman-teman ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ini minggu pertama simpulannya apa. Nah, ini untuk memudahkan saja. Ya, ada 4 minggu di sini. Lalu kalau sebulan ada 3 minggu gimana ya? Sesuaikan saja. Berarti di minggu ketiga itu kosong, tidak ada. Ya, di minggu keempat maksudnya. Nah, ini bulan Januari, ini semester genap ya. Ini bisa ditambahkan di sini semester berapa. Ya, misalnya semester misalnya semester genap. Ya, seperti ini. Oke. Nah, semester genap tahun ajaran berapa? Tuliskan saja ya sesuai kebutuhannya. Bahkan ada yang menuliskan nama lembaga di sini juga silahkan. Oke, kemudian di sini karena semester genap misalnya bulan Januari dimulainya, di sini saya langsung teman-teman tinggal kopas saja. Karena untuk KD dan indikatornya sama. Nah, untuk bulan Februari saya simpan di bawah ini. Ini udah per nama anak ya teman-teman, sudah ada nama anaknya nih. Ini namanya Diandra. Jadi saya menyarankan nanti pun di bagian di bagian nama file itu udah nama anak. Rekap penilaian Diandra misalnya. Nanti nanti saya berikan contoh juga untuk membuat folder-foldernya ya. Nah, ini milik Diandra semua. Jadi dari data hasil karya dan observasinya kita masukkan, udah masuk ke rekap, ini udah per nama anak ya supaya memudahkan. Oke, ini bulan Januari ya, ini simpulannya dalam 1 minggu. Nah teman-teman, di sini teman-teman di master ini, di ledger ini teman-teman tinggal hanya memasukkan angka kategori 1, 2, 3, 4 ini bukan tanpa arti ya, ini ada maksudnya, ini artinya ini. Skor 1 artinya BB, skor 2 artinya MB, skor 3 artinya BSH, skor 4 BSB. Ya, saya yakin teman-teman juga sudah memahami apa kategori BB, MB, BSH dan BSB. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi di sini ya. Oke, baik. Setelah itu, teman-teman sesuaikan saja apa yang diperoleh di minggu pertama, misalnya hari Senin bulan Januari ini misalnya. Atau mulainya mungkin bukan di hari Senin, minggu pertamanya mungkin dimulainya di hari Selasa atau Rabu. Silakan saja disesuaikan dengan tanggalnya. Teman-teman mau menuliskan tanggal di sini juga boleh, misalnya Senin tanggal berapa tuh bulan Januari. Ya, ini Januarinya 2021 ya, ditulis dulu. Oke. Nah, ini tanggal berapa? Misalnya Seninnya tanggal berapa? Boleh, silahkan. Malah lebih lengkap ya, lebih enak dilihatnya dan memudahkan kita. Baik, nah sekarang saya akan mencontohkan misalnya nih ya, untuk terbiasa mengucapkan kalimat pujian terhadap ciptaan Tuhan ya, seperti mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah gitu ya. Setiap dia melakukan sesuatu mengucapkan basmalah dan alhamdulillah. Nah, ini si Diandra ini misalnya masih belum bisa ya, atau masih butuh dimotivasi, masih butuh dicontohkan ya. Berarti hari Senin itu dia masih dapat 1 misal ya. Kemudian hari Selasa karena ini adalah pembiasaan, biasanya guru membiasakannya setiap hari ya. Jadi saya anggap setiap hari kita selalu mengingatkan soal ini, pembiasaan ini. Oke, walaupun dikerjakan di rumah gitu ya. Kemudian misalnya di hari Selasanya ternyata dia masih dicontohkan. Kemudian hari Rabunya ternyata sudah mulai paham. Kemudian Kamisnya ternyata dia masih lupa lagi, belum ngerti juga. Hari Jumatnya masih juga belum ngerti. Nah, bagaimana kita membuat kesimpulan ini? Simpulan akhir ini nggak asal-asalan menyimpulkan teman-teman. Kita harus lihat dulu ya posisinya, karena ini adalah penilaian proses, bukan
seperti di sekolah dasar dan menengah, kalau proses itu kita harus menganalisisnya hati-hati, karena bukan mencari rata-rata ya, atau mencari yang terbanyak atau yang paling dominan ya. Kita lihat dulu ada 3 cara menganalisisnya. Nah, di sini teknik menganalisis penilaian checklist ya untuk menentukan simpulan akhir. Yang pertama, apabila nilai tertinggi itu ada di proses akhir, maka simpulannya adalah nilai yang tertinggi itu. Ya. Yang kedua, apabila nilai tertinggi ada di awal atau di tengah, hanya ada 1 dan 2 saja, maka yang dipilih adalah nilai terbanyak yang muncul. Oke, yang ketiga, apabila nilai tertinggi seimbang sama jumlahnya dengan nilai terkecil, maka yang dipilih adalah yang tertinggi. Oke, sekarang kita perhatikan data ini. Di data ini hari pertama, kedua dia masih 1, ketiga udah 2, kemudian yang pertama hari keempat 1 lagi, masih diingatkan juga. Hari kelima 1 lagi. Jadi apa simpulannya? Ya, simpulannya adalah dia masih 1. Walaupun di sini ada yang tertinggi 1 dan posisinya di tengah, ya dianggap dia masih belum ajek istilahnya ya, belum menetap. Jadi masih tetap dibantu, dikasih tahu ya, di motivasi, dibimbing. Nah, dia berarti masih nilainya simpulannya 1. Coba lihat yang paling atas, misal menyebut nama Tuhan sebagai pencipta ya. Misalnya ini udah mulai bisa nih 2, 1, 2. Kemudian Rabu Kamis tidak ada 2. Nah, ini teman-teman bisa berikan nilai 2. Karena apa? Karena 2 yang tertinggi dan ada proses akhir juga dia nilainya 2. Kebetulan 2 pun terbanyak, berarti dianggap dia mulai berkembang. Oke, kemudian di sini 2, 2 ya, 2, 3. Dari 2 terus nanti di proses akhir dia dapat nilai tertinggi 3. Berarti yang mana? Berarti simpulan akhirnya adalah 3. Oke, ya. Kemudian di sini 2, 2, 3, 3, 3. Ini sudah terlihat jelas ya, 3-nya juga di proses akhir dan 3 terbanyak. Berarti simpulannya adalah dia 3 atau berkembang sesuai harapan. Nah, kalau di sini Senin, Selasa dia BSH, Rabu, Kamis, Rabu dia BSB, Kamis BSH, Jumat BSB. Berarti dia sudah bisa mengingatkan temannya ya, jadi dapat BSB. Simpulan akhirnya adalah dia BSB. Ya, jadi itu ya cara menganalisis atau kita membuat kesimpulan akhir dari nilai. Itu berlaku untuk rekapan sampai rekapan semester ya. Oke, kita latihan lagi sedikit. Sekarang di sini misalnya Senin, dia di sini udah mulai ya, mulai. Kemudian di sini dia masih mulai. Kemudian BSH, lalu BSH lagi, tapi terakhir dia adalah MB mulai berkembang, entah dia lupa lagi atau bagaimana. Jadi bagaimana nilainya? Ya, kita perhatikan di sini. Di sini nilai 2 lebih dominan, lebih banyak, dan dia terakhir hasilnya adalah MB atau mulai berkembang. Berarti dia masih dianggap sebagai simpulan akhirnya adalah mulai berkembang. Oke. Yang karena apa? Karena di sini BSH-nya munculnya di tengah-tengah dan ternyata belum ajek ya, belum menetap. Ternyata dia masih juga lupa, dibimbing lagi. Jadi banyak faktor nanti yang akan menyebabkannya. Nanti kita bisa stimulasi lagi. Ternyata di stimulasi minggu berikutnya masih mulai berkembang, kemudian hari berikutnya berkembang sesuai harapan, kemudian berkembang sesuai harapan. Berarti hasilnya dia berkembang sesuai harapan. Seperti itu ya. Dilihat dulu hasil akhirnya, kemudian
kita nggak bisa memukul rata harus yang mana yang paling banyak misalnya. Seperti itu. Nih contohnya lagi di sini ya. Misalnya berkembang sesuai harapan, kemudian berkembang sesuai harapan. Kemudian misalnya pada saat itu dia lupa ya, misalnya dapat 2, kemudian 3 lagi. Berarti hasilnya mana? Ya, proses akhirnya dia mendapatkan angka 3, berarti dia berkembang sesuai harapan, dan di sana lebih dominan angka 3 ya, berkembang sesuai harapan. Berarti dia pernah mengalami sedikit kemunduran, mungkin ada beberapa hal sebab, mungkin kondisi mood belajar lagi kurang enak dan lain sebagainya. Jadi kita nilai sebenarnya dia sudah berkembang sesuai harapan. Begitu teman-teman ya, cara menganalisis atau menentukan hasil kesimpulan akhir. Baik, nah kita lihat nih teman-teman. Nah, sudah berubah kan? Ya, abaikan yang tulisannya false ya. Kalau mau dihilangkan, kalau memang dia tidak ada materinya hari itu terkait dengan itu, ya boleh saja dihilangkan, dihapus, atau mungkin ditulis 0 atau apa, mau dihilangkan boleh, silakan. Misalnya kayak gini ya, saya hilangkan. Nah, seperti ini. Nah, ini ya sudah terekam di sini. Jadi teman-teman nggak usah buat lagi perekapan mingguannya, karena ini sudah terekam di sini. Ya, ini rekapan mingguan ya. Nah, ini sudah terekam di sini. Sama ya posisinya. Nah, ini juga sama. Ini kosong, kenapa? Belum saya kopas aja. Teman-teman nanti bisa kopas sendiri. Tapi ingat, sambil dicek bener nggak ya hasilnya, sesuai nggak dengan yang saya input di sini. Jadi kalau nggak sesuai, ikuti aja rumus ini ya, di kopas. Dan ini teman-teman perhatikan, ini bagian ini H9 ini adalah sel atau kolomnya. Nih kolomnya ya. Ini yang perlu diperhatikan. Tapi ini kolom yang mana? Kolom ledger. Ledger ini ya, kolom ledger ini misalnya gitu ya. Oke. Kemudian setelah mingguan, bagaimana kalau ini kan sudah terinput semua ya, teman-teman udah nggak usah ini lagi, tinggal mengecek saja. Ya, khawatirnya berbeda gitu ya. Ini juga saya sudah buatkan sampai bulan Juni. Ya, seperti itu. Dan ini sama ya teman-teman ya. Diperhatikan lagi. Nanti rumusnya pasti akan berbeda karena posisinya sudah di bawah gitu ya. Kalau misalnya masih sama, bisa sesuai dengan apa yang kita input ya nggak masalah. Kalau belum sesuai nih, caranya adalah misalnya gini ya. Ini yang ini deh, yang bulan bulan ini deh, nggak apa-apa ya. Kemudian ini yang sikap ini kan masih kosong ya kan, ini gimana nih gitu ya. Kita lihat bener nggak C290 itu adalah kolom yang ada di ledger. Ini untuk yang bulan Februari. Kita lihat dulu Februari tadi apa ya, Februari, sosial emosional bulan Februari. Oke, kita lihat ya, sosial emosional bulan Februari. Misalnya ini ya, ternyata ini. Nah, 370 ya kan? Nah, 370. Ininya 370 untuk tanggal 370 ini juga dirubah. Ya, ini juga dirubah. Karena kita mau mengisi yang ini. Ini maksudnya 370 ini juga dirubah. Ini dirubah juga. 307 bukan 370 ya. Ini dirubah juga. Ini ledgernya, tulisan ledgernya jangan sampai 2 ya. 1 aja. Kalau sampai terjadi gini tinggal di delete aja.
khawatir nanti tidak bisa tidak bisa ini ya, rumusnya nggak bekerja, nggak berfungsi. Oke ya, ini rumusnya. Ini juga dihapus saja. Nah, ini diginin aja deh. Nah, langsung tuh itu. Oke. Nah, oke ya, berarti sudah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tuliskan ini dari sini ya, tadi mana sih ini. Oke, nanti kita tuliskan di sini 1. Di ledgernya kita tulis nih. Kita matikan dulu ya. Ya, di sini intinya disesuaikan saja ya. Nah, ini misalnya nih, mencerminkan perilaku hidup sehat. Ini adalah rekapan mingguannya. Kita pindah dulu ke ledger. Kita isi dulu di sini. Nah, saya mulai dari ulang lagi ya. Sama dengan if ya, tanda kurung, buka kurung, kemudian kita pindah ke sini. Ini di sini. Ini bulan Februari. Tadi bulan Februari ya. Atau bulan Januari ya. Nih, bulan Januari kalau nggak salah. Kita ambil yang fisik motorik ini nih. Fisik motorik. Nah, ini. Ya, ini adalah 27 ya. Jadi dari sini ini ke sini, berarti ini adalah ledger ledger 27, ledger ini kan ledger 27 sama dengan 1. Itu adalah BB. Itu lagi if lagi dalam kurung lagi. Pakai ini. Panduan pribadi kamu menjelajahi dunia pop. Daftar YouTube Musik Premium dan dapatkan 1 bulan gratis. If ledger 1, jangan lupa. Kalau teman-teman kesulitan tinggal kopas saja ya yang ini. Ini saya hanya menunjukkan caranya saja. Apa ya ini? C27. C27 sama dengan 2. Ini MB lagi.
ledger 1, C27 sama dengan 3 DSH. Kemudian if lagi, buka kurung, ledger 1 C27 sama dengan 4 DSB. Mau kok. Nah, di sini you want to accept this correction? Yes. Yes. False. Nah, karena masih kosong di sini. Kita tulis misalnya 2. Apa yang terjadi di sini? MB. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau kesulitan, kopas aja ininya. Ya. Saya hanya tadi menjelaskan, menunjukkan dari mana asalnya, ya, rumusnya seperti apa. Jadi intinya kita harus punya dulu master datanya, nih ledger ini, kemudian di baris apa, di sel yang mana, nomor ini selnya, ini nih C27 nih, C ini kan C nih, ya ini kan B, ini C, ini baris C, ini 27 dari mana, ini baris 27, ini C. Oke, gitu ya, sama dengan 1, maksudnya kalau kita tulis 1 berarti nanti yang akan muncul adalah BB. Kalau kita tulis 2 MB. Kalau kita tulis 3 BSA. Kalau tulis 4 adalah BSB. Nah, ini rumusnya seperti ini. Oke, seperti itu ya gambaran rumusnya. Lalu untuk bulanan ini, nah, untuk bulanan yang ini, ya, bulanan ini yang bulanan ini dari hasil yang sebelumnya, mingguan ini nih, simpulan yang ini nih. Nah, simpulan ini yang saya tandai ya, saya tandai supaya memudahkan teman-teman mencari maksudnya yang mana gitu kan. Nah, ini simpulannya. Nah, simpulan yang ini akan terbaca di sini secara otomatis. Ini rumusnya, teman-teman. Ambil datanya dari data mingguan. Ini selnya H11, betul kan? H11. Nah, ini saya kita bisa manual juga di sini. Yang penting, kalaupun mau kopas, yang penting adalah bener nggak hasilnya, sesuai tidak. Kalau tidak sesuai ya kita tinggal kayak ini nih ya, simpulan yang ini misalnya. Kita coba kita buat aja rumusnya di sini. Sama dengan mingguan, kemudian tanda seru, dan kita lihat di sini, oh mingguan yang kedua nih, ini ya, MB ini. Nah, ini kan pada saat kita klik di sini dia ada 2 nih ya. Teman-teman boleh hapus saja ya, cukup 1 saja. Ini. Nah, hasilnya ini adalah ini. Ini kebanyakan. Oh, N. Nah, ini hasilnya ini. Oke, kita coba lagi di sini. Yang simpulan yang bulan Maret ya, ceritanya nih ya. Ini misalnya simpulan yang mana? Ini simpulan ngambil dari mana ya? Bulannya sesuai yang tadi ya. Yang ini kan ada Maret, April, Mei ya. Intinya teman-teman tahu aja dulu caranya ya, cara bagaimana sampai dia jadi otomatis gitu istilahnya.
Terus kalau yang ini misalnya simpulan yang ini Januari ya, misalnya kita mulai sama dengan, kita pindah aja langsung ke sini deh. Nah ini masih bulan Januari misalnya. Nah hasilnya ternyata masih kosong, hasilnya ini. Terus kita pindah ke sini ya. Ini harusnya mingguan. Masih false karena di sini masih kosong. Ini masih kosong. Ini kalau kita isi ya, 2 2 3 3 3. Hasilnya apa? Hasilnya kok belum ya? Oh, ledger salah ya. Nulisnya jangan, hasilnya jangan di sini, salah saya. Saya salah. Kacau kalau salah. Ini bukan di sini salah ya. Harusnya di ledger. Saya lupa. Oke, ini misalnya di sini 2 misalnya. Oke, ini salah. Kita fokus dulu. Bisa isi ledgernya 2 2 3 3. Berarti simpulan hasilnya apa? 3. Nah kita akan lihat di sini. Nah sudah ya, berubah ya. Nah ini berubah, ini BSH berarti minggu ke pertama untuk yang ini hasilnya adalah BSH. Nah ini hasilnya BSH. Nah sudah, langsung masuk ya. Ini yang penting, ini rumus yang ini ya teman-teman ya, yang perlu diperhatikan. Bisa nggak sih kita kopas aja? Kalau yang coba kita kopas ya ini ya, dia bisa nggak ngikutin hasilnya? Masih false, kita isi dulu ledgernya 1 atau 2 misalnya, hasilnya berarti 2. Oke, berarti di sini mingguannya sudah ya. Kita bulannya lihat, oh sih masuk. Jadi ini bisa dikopas saja ya, ini bisa dikopas saja untuk kesimpulannya di bulan Januari, karena tadi bulan Januari sudah terisi ya. Yang penting diisi dulu bulan Januarinya, kesimpulannya. Oh ini di sini ya harusnya ya. Minggu pertama, tadi minggu pertama ya. Minggu pertama harusnya diisinya terisinya di sebelah sini ya teman-teman ya. Jadi ini mingguan. Kita kopas aja deh di sini. Nah, misalnya ini mingguan. Kita cek. Ini bener nggak mingguannya di D14? Kita cek. Minggu 14. Oh, ini BSH hasilnya. Ya. Oke, berarti ini adalah H14. Nih lihat, ini H14. Oke. Berarti di sini H14. H14. Nah, gitu. Ya, jadi walaupun kita mau kopas, kita harus cek juga ya, kita harus cek juga posisinya. Oke, baik. Kemudian di semester juga sama. Di semester itu adalah hasil kesimpulan dari bulan per bulannya. Yang ini ya, ini nih simpulan akhir yang ini. Simpulan akhir ini bisa dengan cara kopas. Coba ya, saya kopas saja. Kopas ke sini misalnya.
Nah, jadi bisa ya, bisa dengan kopas saja teman-teman, atau menggunakan cara yang tadi ya, dengan rumus formula sama dengan tadi ya, sama dengan ini. Terus masuknya ngambilnya dari bulanan gitu ya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah dikopas ini tinggal dikopas, kemudian sama hasil capaiannya kita tentukan dengan cara yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini teman-teman terkait untuk rekapan penilaian, silakan saja nanti untuk sistematis ini ya, perekapan otomatis ini akan saya berikan materinya akan saya berikan dalam bentuk Excel ya. Nah, ada juga salah satunya saya juga akan menyampaikan teman-teman bila ingin dibuat grafik perkembangan. Nah, sekolah biasanya beberapa sekolah membuat grafik perkembangan ya, trimester atau di semester ya, atau di semester terakhir. Nah, misalnya mereka penilaian perkembangannya itu per aspek. Ini indikator ya, dituliskan berapa indikatornya apa saja, nggak usah dijabarkan tapi pakai kode saja. Kemudian ini dari mana? Ini hasil dari simpulan per minggu yang ini. Nah, dari data yang ini ya dimasukkan sama kita, bisa melalui kopas saja hasilnya ya. Misalnya di sini kopas, yang ini di kopas. Caranya klik, copy, terus pindahkan ke sini, misalnya jadikan data di sini, terus paste misalnya ya, paste. Nah, ini kan 2, terus seperti itu. Atau teman-teman mau diinput sendiri, ditulis sendiri tapi dalam bentuk angka. Caranya sangat mudah pada saat membuat grafik ini. Tinggal ini di blok semua, kemudian klik insert, lalu pilih ini mau grafik yang mana. Ada grafik seperti ini, grafik garis, line, ada grafik batang seperti ini ya, bebas saja teman-teman mau yang mana ya. Ada yang 3 dimensi, ada bar nih misalnya seperti ini, ada seperti ini ya. Jadi misalnya contoh ya, ada yang misalnya seperti ini ya. Atau mau yang paling sering digunakan adalah yang garis. Jadi terlihat prospeknya, dia naik turunnya perkembangan anak. Misalnya kita ambil ini. Nah, udah jadi deh. Tuh, sudah tinggal kita berikan judulnya. Ini tentang apa? Nih misalnya grafik perkembangan misalnya mau dipanjangin juga boleh. Nah, seperti itu grafiknya. Yang penting apa? Cari grafik yang mudah dibaca ya, dan teman-teman kalau mau menjelaskan ke orang tua juga mudah. Nah, seperti ini. Jadi tinggal dipilih saja, ini banyak pilihannya. Dah mudah kan cara membuat grafik, yang penting ada datanya. Ya, datanya dalam bentuk angka. Itulah kenapa saya menyarankan menggunakan ini pakai angka, karena nanti banyak yang kita bisa manfaatkan. Nah, ini adalah rekapitulasi penilaian perkembangan anak. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita silahkan bila ada yang kurang paham, bisa kita diskusikan bersama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ingin dikembangkan lebih bagus lagi, lebih mudah lagi, silahkan. Kalau ada yang berkenan sharing juga silahkan. Kita di sini belajar bersama untuk memberikan kemudahan pada teman-teman semua, khususnya guru-guru PAUD di Indonesia, supaya nggak bingung dalam membuat rekapan penilaian. Itu jadi saya, mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Selamat mencoba, selamat berlatih. Mohon maaf lahir batin. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.